Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Manajemen Informatika B P2, ingin menjelaskan hasil kerja proyek kami. Perkenalkan, nama saya Ainun Nafiah. Dalam mengerjakan proyek ini, saya dibantu oleh teman saya, yaitu Muhammad Abdullah Al-Wahdi dan Ramzi Syafiq Ibrahim. Pada proyek akhir ini, kami membuat suatu program yaitu PyCoffee yang merupakan implementasi dari fungsi queue pada bahasa Python. Dalam membuat program ini, pertama saya melakukan import OS. Ini bertujuan agar kita bisa berinteraksi dengan terminal di mana program PyCoffee dijalankan. Salah satunya yaitu untuk membersihkan terminal ketika program dijalankan agar tampilan program terlihat lebih bersih. Nah, di sini yang pertama ada fungsi menu. Di dalam fungsi menu ini, kita pertama akan menjalankan os.system CLS yang bertujuan untuk membersihkan terminal. Hal ini akan ada di setiap fungsi yang dibuat agar ketika setiap fungsi disebut dijalankan, tampilan yang keluar akan terlihat tetap bersih. Kemudian, di dalam fungsi ini, kita mencetak beberapa tampilan dari menu seperti selamat datang di PyCoffee, tambah antrian, cek status antrian, hapus antrian, perbarui kapasitas antrian, dan keluar dari program. Lalu, di sini ada variabel do yang akan menerima input dari user mengenai apa yang akan dilakukan dan akan menjadi parameter dari fungsi pilihan menu. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi pilihan menu dengan parameter do. Jika user memilih nomor 1, maka kita akan menuju fungsi lihat antrian. Jika 2, maka kita akan menuju ke fungsi tambah antrian. Jika 3, maka kita akan menuju ke fungsi cek antrian. Jika 4, maka kita akan menuju fungsi hapus antrian. Jika 5, maka kita akan menuju fungsi perbarui kapasitas. Dan jika 6, kita akan keluar dari program. Namun, selain dari 1-6, maka akan ada informasi, maaf layanan tidak tersedia. Dan user disuruh untuk menekan enter untuk kembali ke menu. Kemudian, di dalam fungsi ini, kita menggunakan fungsi input yang akan menerima enter dari user kembali ke menu utama. Hal ini nantinya akan tersedia di setiap fungsi yang dibuat. Selanjutnya kita membuat kelas queue untuk antrian. Pertama kita membuat constructor init. Di dalamnya ada self.size dengan nilai 0, self.currentSize dengan nilai 0, dan self.data dengan nilai list kosong. Kemudian ada fungsi isEmpty. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah antrian itu kosong atau tidak dengan mengecek nilai dari self.currentSize. Selanjutnya ada fungsi isFull. Ini untuk mengecek apakah antrian sudah full atau belum dengan mengecek nilai self.currentSize. Kemudian ada fungsi kapasitas. Fungsi ini digunakan untuk user mengubah kapasitas maksimal dari antrian. Selanjutnya ada fungsi enqueue. Fungsi enqueue ini adalah fungsi untuk menambahkan objek ke dalam antrian. Di dalam fungsi ini kita menggunakan if else untuk mengecek apakah antrian sudah dibuat atau belum. Jika antrian belum dibuat, maka program akan meminta user untuk membuat antrian terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan menambahkan objek ke dalam antrian. Fungsi if else ini juga kita gunakan untuk mengecek apakah antrian sudah full atau belum, karena jika sudah full maka user tidak bisa menambahkan objek ke dalam antrian dan program akan memberitahu dengan menampilkan maaf antrian penuh. Selanjutnya ada fungsi dequeue. Fungsi dequeue ini adalah fungsi untuk menghapus antrian terdepan. Di sini kita menggunakan fungsi if else juga untuk mengecek apakah
antrian itu kosong atau tidak. Karena jika kosong, kita tidak bisa menghapus antrian karena kosong, tidak ada objeknya. Tidak ada objek yang bisa dihapus. Namun jika antrian tidak kosong, maka antrian paling depan akan keluar dari antrian. Selanjutnya di sini ada fungsi status. Fungsi status ini adalah fungsi untuk mengecek status dari objek yang ada dalam antrian. Di sini kita menggunakan perulangan for untuk mencari objek di dalam antrian. Objek yang akan kita lihat statusnya. Nah, di sini juga kita menggunakan fungsi else untuk ngecek apakah objek yang akan kita cek statusnya itu ada di dalam antrian atau tidak. Jika tidak ada di dalam antrian, maka kita tidak bisa memberikan status dari objek tersebut, dan program akan memberitahu dan menampilkan objek tidak ada di dalam antrian. Namun jika objek yang kita ingin ketahui statusnya ini ada di dalam antrian, maka program akan menampilkan status dari antrian tersebut seperti urutannya dan estimasi selesainya. Selanjutnya ada fungsi lihat. Fungsi lihat ini adalah fungsi untuk memvisualisasikan antrian dari PyCoffee. Di dalam fungsi lihat ini juga kita menggunakan fungsi else untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Karena jika antrian kosong, program tidak bisa memvisualisasikan antrian dan akan memberitahu dengan menampilkan antrian kosong. Namun jika ada, maka program akan menampilkan atau memvisualisasikan antrian yang ada dan juga menampilkan informasi berupa kapasitas antrian, banyaknya antrian yang ada, kemudian antrian terdepan dan antrian terakhir, dan juga estimasi total semua antrian selesai. Selanjutnya di luar kelas queue kita ada fungsi lihat antrian. Ini untuk menjalankan queue.lihat. Kemudian ada fungsi tambah antrian untuk menjalankan queue.enqueue, fungsi cek antrian untuk queue.status. Selanjutnya ada fungsi antrian untuk queue.dequeue, dan ada fungsi perbarui kapasitas untuk menjalankan queue.kapasitas, dan fungsi keluar ini untuk keluar dari program dan menampilkan terima kasih sudah mengunjungi PyCoffee. Di sini kita mendeklarasikan queue sama dengan queue, dan ada kita untuk menjalankan fungsi menu untuk menjalankan program. Di dalam program ini, saat kita run, maka akan menampilkan menu dari program yang di dalamnya terdapat beberapa pilihan aksi yang dapat kita lakukan. Di antaranya melihat antrian, tambah antrian, cek status antrian, hapus antrian, perbarui antrian, lalu keluar dari program. Pertama, kita akan mencoba untuk melihat antrian dengan mengetikkan angka 1. Jika antrian kosong, maka di menu ini akan menampilkan tulisan antrian kosong. Oleh karena itu, kita harus mengisinya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke menu 2 untuk tambah antrian. Di sini, karena kita belum membuat antrian sebelumnya, maka ada pertanyaan, mau lanjut membuat antrian? Lalu ada pilihan ya atau tidak. Tekan Y untuk ya, tekan N untuk tidak. Di sini karena kita ingin membuat antrian, maka kita tekan Y. Di sini kita akan ditanyakan berapa kapasitas antrian yang kita inginkan. Di sini kita inginkan kapasitas antrian 3. Contohnya. Lalu akan ada tulisan antrian dengan kapasitas 3 telah dibuat. Lalu tekan enter untuk kembali ke menu.
Lalu kita masukkan ke menu kedua lagi untuk tambah antrian untuk namanya. Masukkan nama untuk antrian. Kita masukkan Abdul. Di sini kita akan melihat Abdul sudah masuk ke dalam antrian nomor urut yang pertama, estimasinya 15 menit, lalu tekan enter. Lalu kita akan masuk ke menu 2 lagi untuk tambah nama lagi. Contohnya yang kedua yaitu Ramzi. Di sini kita lihat Ramzi sudah masuk ke dalam antrian nomor urut 2 dengan estimasi 30 menit. Lalu kita masuk ke menu kedua lagi untuk antrian yang ketiga. Kita masukkan nama Ainun. Di sini Ainun sudah masuk ke dalam urutan ketiga dalam antrian dengan estimasi 45 menit. Lalu kita akan kembali lagi ke nomor 1 untuk melihat antrian. Di sini kita lihat kapasitas antrian ada 3, banyak antrian ada 3, antrian yang pertama ada Abdul, antrian yang terakhir ada Ainun dengan total estimasi 45 menit. Lalu kita akan mengecek status antriannya si Abdul. Kita ketikkan angka 3 untuk mengecek status antrian. Masukkan nama Abdul. Di sini kita lihat Abdul nomor urut pertama dengan estimasinya 15 menit. Jika ada pelanggan yang ingin masuk lagi, maka kita akan memperbarui kapasitas antrian karena yang tadi itu sudah penuh. Kita ketik angka 5. Contoh, kita perbarui kapasitas antrian, kita tambahkan 1 menjadi 4. Lalu kita masuk ke menu yang pertama, lihat antrian untuk melihat apakah kapasitas yang kita tambahkan tadi itu sudah bertambah atau belum. Kita masuk ke angka 1 ke menu yang pertama, yaitu menu lihat antrian. Di sini kita lihat kapasitasnya sudah bertambah menjadi 4 karena tadi kita sudah menambahkannya. Lalu kita masukkan nama pelanggan yang baru memesan tadi dengan mengetikkan angka 2 yaitu tambah antrian. Namanya contohnya yaitu Budi. Di sini Budi masuk dalam antrian urutan nomor 4 dengan estimasi 60 menit. Karena pesanan pelanggan dengan nomor antrian yang pertama tadi sudah selesai, maka kita akan menghapus antriannya dengan mengetikkan angka 4. Lalu karena pesanan dengan nomor urut 2 yang tadi juga sudah selesai, maka kita akan menghapus dengan mengetikkan angka 4. Di sini kita lihat Abdul dan Ramzi sudah keluar dari antrian. Sepertinya antrian yang Ainun dan Budi juga sudah selesai. Kita ketikkan angka 4 untuk menghapus antrian. Untuk keluar dari program, kita ketikkan angka 6. Terima kasih, cukup sekian untuk penjelasan tentang program PyCoffee ini.